Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Raihan Rafli, NIM 108 yang pada semester 5 ini mengambil mobilitas akademik PKB Riset. Jadi pada video kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan laporan akhir saya secara rinci dan singkat, yang intinya bagaimana proyek saya, apa yang saya kerjakan, dan bagaimana luarannya. Jadi pada PKB Riset ini kami berkolaborasi dengan Mitra Center of Islamic Social Finance, dan juga judul atau mini proyek yang saya ajukan ialah stabilitas bank syariah versus bank konvensional, kajian komparatif menggunakan indikator CAR, NPF, FDR, dan ROA. Kurang lebihnya ini adalah artikel yang saya kerjakan dan juga mini proyek saya. Yang pertama-tama ada pada latar belakang. Mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama, latar belakang. Sektor perbankan ini memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi karena banyak roda perekonomian itu digerakkan oleh perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sebagai lembaga keuangan, bank kan berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Fungsi inilah yang menjadikan perbankan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian. Lalu, kestabilan industri perbankan ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter suatu negara. Kedua bank atau maksudnya sistem perbankan pada Indonesia, yaitu bank konvensional, bank syariah, ini juga ikut berperan penting dalam menjaga kebijakan moneter. Pada periode 2019 sampai 2024 ini adalah periode yang krusial, yakni ada pandemi COVID-19. Banyak hal yang terjadi pada periode ini, pada periode 2019 sampai 2024. Dimulai dari pandemi COVID-19, perubahan kebijakan suku bunga, dan dinamika ekonomi global yang memberikan tekanan terhadap stabilitas keuangan perbankan yang tercermin dari turunnya profitabilitas, risiko kredit meningkat, dan kinerja pembiayaan yang turun. Lalu juga yang melatar belakangi alasan penelitian ini adalah yang penting adalah riset gap-nya, yaitu hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan inkonsistensi. Seperti penelitian oleh Yusuf et al. Tahun 2024 itu menyatakan bahwa CAR dan NPL itu mempunyai perbedaan signifikan, sedangkan rasio FDR dan ROA tidak menunjukkan perbedaan. Pada penelitian lain itu, penelitian lain oleh Kurniawan dan Arfiansyah itu menyatakan bahwa rasio NPF, FDR, dan CAR itu tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi CAR pada bank syariah menunjukkan rata yang tinggi dan relatif lebih unggul. Pada dua penelitian aja sudah menunjukkan bahwa terdapat riset gap yang membuka celah untuk mengadakan penelitian kembali. Maka dari itu perlu analisis terbaru untuk menilai atau mengkaji stabilitas dari kedua perbankan tersebut. Rumusan masalah yang saya ajukan pada kali ini ialah kurang lebihnya sama, itu ada 4 dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu apakah terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terkait CAR, NPF, FDR, dan ROA pada periode 2019-2024. Pada rumusan masalah ini membentuklah sebuah tujuan riset, yakni untuk mengetahui perbedaan atau menganalisis perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terkait CAR, NPF, FDR, dan ROA. Lanjut. Lalu manfaat dari maksudnya ini adalah manfaat riset, manfaat PKB yang saya tekuni ini, manfaat mobilitas akademik PKB riset yang saya laksanakan. Ini kurang lebihnya ada 3. Yang pertama manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis pada PKB riset ini dan juga dan juga artikel ini atau penelitian atau riset yang saya lakukan ini kurang lebihnya itu adalah untuk memperkaya literatur stabilitas perbankan, juga memperkuat kerangka konseptual untuk menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Ini adalah manfaat teoritisnya. Lalu untuk manfaat praktisnya,
disclaimer dulu, mohon maaf mungkin saya tadi salah. Ini untuk manfaat riset, maksudnya manfaat riset yang saya lakukan atau judul yang saya ambil ini, begitu. Untuk manfaat praktisnya itu ada 3. Yang pertama, bagi regulator dapat menjadi sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan dalam menyusun kebijakan, pengawasan perbankan, serta strategi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Lalu untuk manajemen bank bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan perbaikan strategi pengelolaan modal, risiko pembiayaan, likuiditas, dan profitabilitas. Lalu untuk masyarakat itu bisa menjadi peningkatan literasi dan juga kepercayaan kepada perbankan. Lalu manfaat terakhir atau manfaat kolaboratif, yaitu manfaat untuk mitra, yaitu Center of Social Finance. Yang jelas itu penguatan riset bersama. Jadi melalui kolaborasi dengan CISF memberikan penguatan kualitas penelitian melalui dukungan keahlian, pengalaman, dan jaring yang luas di bidang keuangan syariah. Jadi kolaborasi ini juga memberikan penelitian yang memperoleh akses data yang lebih komprehensif dan relevan, sekaligus mendapatkan pendampingan metodologis yang meningkatkan validitas serta kredibilitas hasil riset. Metode yang saya gunakan untuk riset atau penelitian ini kurang lebih sama seperti yang tertera pada PowerPoint ini. Jadi dari jenis penelitian ini merupakan kuantitatif komparatif, yakni kuantitatif yang membandingkan antara kedua jenis bank tersebut. Lalu data yang saya gunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan masing-masing bank. Laporan keuangan masing-masing bank ini dapat diakses melalui laman resmi tiap bank. Lalu variabel yang saya gunakan ada 2, variabel independen yakni itu jenis bank. Lalu variabel dependennya itu cara FDR, NBF, dan ROA. Periode yang saya gunakan ialah periode dari 2019 hingga 2024. Yakni periode yang meliputi banyak dinamika ya, dari pandemi COVID-19, kebijakan yang berubah pun karena pandemi tersebut. Lalu pemulihan ekonomi dari pasca pandemi. Alat analisis yang saya gunakan itu ada IBM SPSS 26. Nah, selain IBM SPSS 26, saya juga menggunakan Microsoft Excel dan Google Spreadsheet untuk membantu mengolah data sebelum data itu diuji. Lalu uji yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama uji normalitas. Ini untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka saya akan menggunakan uji beta non parametrik. Dan pada saat saya pada saat saya uji normalitas, hasil menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, maka selanjutnya saya akan menggunakan uji beta non parametrik, yakni uji Mann-Whitney. Lalu ada juga uji yang saya gunakan adalah statistik deskriptif untuk mendeskripsikan bagaimana data pada kedua jenis bank. Lalu yang terakhir adalah uji Mann-Whitney, yakni uji beta non parametrik untuk melihat perbedaan pada data kedua jenis bank tersebut. Selanjutnya untuk tahapan penelitian atau tahapan riset yang saya lakukan, yang pertama adalah identifikasi masalah, lalu mengumpulkan studi literatur. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah sehingga dapat menentukan judul atau topik yang saya akan gunakan. Lalu setelah menentukan topik atau judulnya, maka saya mengumpulkan studi literatur atau penelitian terdahulu yang relevan atau sejalan dengan topik saya. Setelah itu mengumpulkan, mengolah, dan menyusun data. Setelah data diolah, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji Mann-Whitney. Lalu hasil dari uji tersebut diinterpretasikan dan disetorkan kepada mitra, sehingga oleh mitra direview, kemudian direvisi. Setelah diberikan revisi oleh mitra, saya merevisinya, lalu melanjutkan, kemudian setelah revisinya pas itu melanjutkan ke penulisan artikel ilmiah. Penulisan artikel ilmiah lalu di-submit ke jurnal, begitu. Lalu untuk hasil dari riset ini atau dari judul saya ini
Ialah yang pertama ini ada hasil dari uji statistik deskriptif. Intinya ada 4 poin di sini. CAR bank syariah lebih unggul dibanding bank konvensional. Lalu NPF bank konvensional sedikit lebih rendah dibanding bank syariah, yang menandakan bahwa NPF bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah. Lalu FDR pada kedua bank ini relatif seimbang. Lalu juga ROA bank syariah ini lebih unggul. Lalu untuk hasil uji Mann-Whitney, bisa lihat ini adalah tabel uji Mann-Whitney yang pada intinya hanya CAR yang terdapat perbedaan signifikan, dan NPF, FDR, ROA tidak memiliki perbedaan signifikan antara kedua jenis bank tersebut. Begitu. Selanjutnya untuk membahas, lalu intinya dari hasil kedua uji tersebut dapat dibahas bahwa bank syariah memiliki struktur permodalan yang lebih kuat. Lalu likuiditas dan kualitas aset kedua bank itu relatif seimbang atau setara. Profitabilitas bank syariah lebih stabil dan memiliki ketahanan yang lebih kuat selama periode penelitian. Lalu stabilitas kedua bank relatif seimbang dengan memiliki keunggulan masing-masing. Setelah melalui tahapan penelitian atau tahapan riset yang saya lakukan, maka saya menarik kesimpulan atau bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada CAR dan tidak terdapat perbedaan signifikan pada NPF, FDR, dan ROA. Bank syariah lebih unggul pada aspek permodalan dan profitabilitas. Lalu untuk kedua bank menunjukkan stabilitas yang baik selama periode krisis, yaitu periode 2019 hingga 2024. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua bank pada periode ini itu memiliki stabilitas yang kuat dengan bank syariah yang lebih unggul gitu. Lalu untuk luaran riset saya ini adalah buktinya ada di PPT ini, yakni telah diajukan atau disubmit pada jurnal Wadiah IAIN Kediri yang terindeks 64. Mungkin itu sekian presentasi dari saya pada video kali ini. Saya sadar bahwa pada video ini banyak kesalahan kata ataupun kurang dari yang mohon maaf. Saya sadar pada video ini banyak kurang pada pengolahan kata dan juga banyak salah. Ya, mohon maaf, mengurangi lagi. Saya sadar pada presentasi kali ini saya banyak salah dan kurangnya. Oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila pengucapan saya atau pengolahan kata saya itu ada yang salah. Demikian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bu Clara selaku Kaprodi yang mengadakan PKB Riset ini, yang telah mengantarkan kami kepada mitra. Dan juga saya terima kasih kepada Pak Ian yang selaku PIJ dari PKB Riset. Saya juga berterima kasih kepada pihak Center of Islamic Social Finance yang telah membimbing kami selama 4 bulan ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.